A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video Kitruno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Kitruno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tinggal 3 hari lagi bulan Suro hadir di hadapan kita. Saya sangat senang, saya sangat bangga di tahun 2022 ini masih bisa jumpa dengan malam 1 Suro. Malam yang penuh dengan kesakralan, malam yang ditunggu-tunggu oleh para praktisi supranatural, malam yang sangat penting. Karena di malam 1 Suro kita akan melakukan sesuatu hal yang sangat spesial, yaitu mengkaji diri kita, mengoreksi diri kita, kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan atau tahun sebelumnya. Saat ini ya, kita jumpa lagi di malam 1 Suro. Tapi kita juga harus waspada, karena malam 1 Suro adalah malam yang sangat sakral, malam penuh mistis bagi orang-orang kejawen atau orang-orang yang percaya dengan ilmu warisan leluhur. Dan saya sangat senang, sangat bangga saya menjadi anak bangsa. Banyak sekali kitab-kitab Jawa kuno itu ada. Disinilah saya terus menggali, akhirnya saya bisa berbagi kepada teman-teman, dan saya sangat bersyukur apa yang saya sampaikan tentunya ada manfaat buat teman-teman. Kalau kita bicara tentang pusaka-pusaka ya, khususnya di malam 1 Suro itu pasti akan dijamasi atau dimandikan dengan banyak sesajian-sesajian. Contohnya sesajiannya apa saja ini? Biasa ada jenang. Jenang itu bubur merah, bubur putih. Ya, itu menunjukkan bahwasanya merah adalah darah dan putih adalah tulang. Disinilah kekuatan yang ada pada diri manusia, itu adanya darah dan adanya tulang. Makanya disimbolkan dengan bubur merah dan bubur putih. Lalu ada nasi yang dibungkus dengan daun pisang, dinamakan golong sengkolo. Ya, golong itu adalah golongan atau kelompok-kelompok yang nyengkalani. Sengkolo adalah sesuatu boleh dibilang apa ya? Sengkolo itu dalam bahasa Indonesianya apa? Sesuatu yang membuat kita sial. Ya. Sengkolo rubindo. Makanya di situ ada bacaan golong sengkolo dikalani kolo bido kan rubindo ning papan panggonan kini sumingkir saking kersane Allah. Nah, sebetulnya semua itu ya kita minta pertolongan kepada Allah. Itu cuma sebagai simbol. Bubur merah, bubur putih itu simbol dari darah dan tulang ya.
Kalau golong sengkolo ini ya untuk menyingkirkan segala persoalan atau permasalahan yang ada pada diri kita itu supaya pergi. Itu semua atas kehendak Gusti Allah. Itu simbol. Lalu ada gedang setangkep, gedang 2 sisir. Biasanya ini pakai pisang raja. Ya, pisang itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya gedang. Kenapa setangkep? Itu jangkep, ada 2 sisir. Biasanya dijangkepin atau 1 tandan penuh pisang raja. Nah, jadi gedang itu maknanya gede sing digadang-gadang. Jadi besar yang kita harapkan atas doa-doa kita supaya terkabul di malam sakral ini, di malam 1 suro ini. Ya, malam pestanya para penganut spiritual Jawa. Malam pestanya para bangsa leluhur. Biasanya juga ditambah lagi dengan wewangian-wewangian, ada pakai parfum, ada pakai kemenyan. Nah, paling mantep tuh kalau pakai kemenyan. Nah, di sini kemenyannya dibakar tuh. Kalau di pewayangan kuku sing dupo lun kelun kumelun. Nah, itu saya. Nah, lalu ada bunga-bunga. Bunga itu sebagai simbol bahwa kita berdoa ini dengan kesenangan hati, tidak ada keterpaksaan. Coba teman-teman bayangkan, kurang luar biasa bagaimana orang-orang Jawa, cara orang Jawa memanjatkan doa kepada Gusti Allah, ya, dengan simbol-simbol. Nggak hanya tangan kosong, nggak hanya modal tangan kosong. Itu ya, orang Jawa itu kalau berdoa dengan simbol-simbol. Ini menghargai, ya, menghargai apa? Keagungan ciptaan Tuhan Gusti Allah, ya. Nah, di situ dengan simbol-simbol tadi. Nah, berkaitan dengan yang namanya sengkolo rubedo atau persoalan. Ini 4 weton yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, harus hati-hati. Ya, sekali lagi ini berdasarkan prediksi saya, ya, analisa saya. Di depan juga sudah saya tuliskan dengan jelas. Di malam 1 suro, 4 weton ini harus betul-betul waspada. Harus hati-hati. Usahakan Anda jangan keluar rumah. Sebaiknya di rumah saja melakukan tafakuran, meditasi atau semedi, mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ya, lebih kepada kita sabar di rumah saja malam 1 suro, tidak usah kemana-mana. Khususnya 4 zodiak ini yang akan kita bahas. Zodiak yang pertama adalah Kemis Kliwon. Kemis Kliwon ini sosoknya memang dikenal sosok yang lincah. Dia juga pandai dalam mengolah kata-kata atau berbicara. Ini harus hati-hati. Jangan sampai bicara Anda adalah bicara yang kotor-kotor atau tidak baik. Ini akan bisa masalah. Anda akan diincar sengkolo ini, ya. Untuk Kemis Kliwon harus waspada di malam 1 suro. Kemis Kliwon juga sosok dikenal yang sangat kompetitif. Nah, orangnya ini kompetitif, jadi suka istilahnya berkompetisi akan segala hal. Karena Kemis Kliwon memiliki ambisi yang cukup besar untuk meraih segala yang dia inginkan. Khusus malam 1 suro ini, saya ingatkan Anda akan diincar oleh sengkolo rubedo. Karena apa? Karena Anda di bawah naungan lakuning geni. Nah, lakuning geni itu mudah marah, ya, semangatnya besar. Tapi harus hati-hati dan waspada, karena ini bisa menjadi persoalan kalau Anda tidak betul-betul pikirkan secara matang-matang, secara masa-masa. Ini yang timbul adalah sengkolo rubedo atau masalah. Maka dari itu saya sarankan di depan, ambisi Anda harus dikurangi di malam 1 suro, cuma 1 malam. Nah, di rumah saja, perbanyak zikir, ya, perbanyak sholawatan, ya toh. Nah, di sini introspeksi diri kita terus, ya, untuk Kemis Kliwon. Jangan sampai keluar rumah, usahakan jangan keluar rumah. Bagus beli makanan dari siang dikumpulkan, nanti makan-makan, bakar-bakar bersama keluarga di rumah saja. Kemis Kliwon, karena aura Anda ini betul-betul diincar oleh sengkolo.
Weton yang kedua adalah Selasa Pon. Selasa Pon di bawah naungan Sanggar Waringin. Ini ya teman-teman, Sanggar Waringin ini sesuatu yang teduh, ya, sesuatu yang teduh, meneduhkan. Tapi teman-teman tahu ya, pohon beringin itu seperti apa? Pohonnya sangat besar, dia punya akar di bawah, namun dari atas juga dia akan menjulurkan akar. Nah, maknanya apa ini? Sanggar Waringin ini maknanya apa ini? Selasa Pon nih. Nah, terkadang apa yang Anda lakukan ini berlebihan, ya, berlebihan. Masalah sedikit saja ini selalu terjadi, atau sering ya, bukan selalu, sering terjadi perdebatan. Karena seringnya terjadi perdebatan, apa yang terjadi? Yang terjadi pasti sesuatu hal yang negatif. Untuk apa kita ini berdebat? Ya, berdebat urat saraf nggak penting sebetulnya teman-teman. Nah, ini Selasa Pon ini suka seperti itu. Ya, terjadi perdebatan, padahal hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak seharusnya ini menjadi persoalan, akhirnya timbul permasalahan. Nah, Selasa Pon untuk malam 1 Suro ini saya pesankan ini, Anda diincar Sengkolo Rubento, jadi Anda di rumah saja. Selasa Pon ya. Kalau Anda nanti jumpa kawan akhirnya ngomong-ngomong kotor, kata-kata tidak baik, ya inilah akan timbul persoalan atau permasalahan. Di sini bisa terjadi perselisihan, jadi akan timbul selisih paham, akhirnya terjadi keributan. Sebaiknya Selasa Pon Anda di rumah saja, ya, beli apa, jagung, beli ayam, dibakar sama keluarga, dimakan kenyang. Lalu malam tafakuran. Wah, mantap. Ini saya kasih ide untuk Selasa Pon. Weton yang ketiga yang diincar Rubento Sengkolo di malam 1 Suro adalah Minggu Legi. Minggu Legi di bawah naungan Macan Ketahuan. Nah, ini ya teman-teman, biasanya ini beringas, ya, nggak sabaran, karena Minggu Legi ini memiliki ambisi yang sangat besar. Nah, karena Anda tidak memiliki kesabaran yang cukup, maka dari itu ini saya pesankan di malam 1 Suro Anda akan diincar oleh Sengkolo Rubento. Masalah akan menghampiri Anda. Sosok Minggu Legi ini juga dikenal sosok yang tidak pernah puas. Nah, namun sejatinya Minggu Legi ini orangnya sangat dermawan, suka memberi. Ya, kalau punya sesuatu dia tidak pelit, suka memberi, suka berbagi. Dan di dalam hati kecil kelahiran Minggu Legi ini, di sini ada sifat welas asih. Yang tidak baik ini apa? Yang tidak baik ini sehingga Minggu Legi ini masuk weton yang diincar Sengkolo di malam tahun baru atau di malam 1 Suro. Ambisi Anda, ambisi Minggu Legi ini terlalu kuat. Nah, sekarang weton yang keempat, ya, ini 4 weton yang diincar Sengkolo. Weton yang keempat adalah Rebu Pahing. Rebu Pahing lakuning banyu. Nah, lakuning banyu. Anda sejatinya adalah weton yang sangat tenang, meneduhkan. Orang yang melihat Anda, ya, kelahiran Rebu Pahing ini sangat senang, karena Anda ini sebetulnya idola banyak orang. Bawaan Anda ini sangat menyejukkan, gitu ya, teduh. Dia Rebu Pahing juga sangat luwes. Aura energi Anda sangat bagus. Namun di malam 1 Suro Anda harus hati-hati. Anda harus waspada. Anda diincar oleh Sengkolo. Nah, Rebu Pahing karena juga memiliki keinginan ini selalu terus dia perjuangkan, kadang-kadang nggak mikir dirinya sendiri demi meraih keinginan, ya.
Di sini Rebu Pahing ini kadang tidak memperdulikan keselamatan dirinya. Maka dari itu malam 1 Suro saya sarankan untuk Rebu Pahing Anda di rumah saja, ya, belanja makanan atau apa dimakan bersama di rumah saja. Nah, ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya, tentunya. Ditahan, nggak usah jalan-jalan dulu. Nah, itulah sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, hasil daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang kita bahas tentang 4 weton yang diincar Sengkolo. Namun semoga yang saya sampaikan ini tidak terjadi kepada 4 weton ini, dan kita semuanya selamat, sehat, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Kitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamulyaning jagat.